Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP SHMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6, untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Anggun Septiana, selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan pada pagi hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman kelompok 6. Adapun rekan-rekan saya yang pertama yaitu Desti Safitri, yang kedua Handra Brilian, yang ketiga Mita Miranda, yang keempat M. Rizky Rayes Lesmana, dan yang terakhir Suci Fitria Dewi. Baiklah teman-teman, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam HAM. Dan adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai hakikat hukum administrasi negara, yang kedua perlindungan hukum dalam HAM, yang ketiga penegakan hukum dalam HAM, dan yang terakhir pertanggungjawaban hukum dalam HAM. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama mengenai hakikat HAM, mulai dari pengertian, ciri, dan ruang lingkup, akan dijelaskan oleh rekan saya Rayes. Kepada rekan saya Rayes, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Menurut Delabas Cecoir Anan, himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi, dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Menurut Sir W.E. Jennings, hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas dari pejabat administrasi. Dan pengertian menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, pengertian hukum administrasi negara menurut kelompok 6, hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari polisi suatu pemerintahan. Adapun ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Dan yang ketiga, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Adapun ruang lingkup hukum-hukum administrasi negara. Yang pertama, dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, organisasi administrasi negara. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Dan yang kelima, administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rayes atas pemaparannya. Materi selanjutnya itu masih mengenai hakikat HAN terkait dengan fungsi, tujuan, sumber, dan juga contoh akan dijelaskan oleh rekan saya Desti. Kepada rekan saya Desti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi hukum administrasi negara. Menurut P.D. Hans, hukum administrasi negara memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi normatif, yang menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berusaha mengatur norma-norma dasar mengenai kelembagaan pemerintahan. Kemudian yang kedua ada fungsi instrumental, yang dimana lebih menitik beratkan pada fungsi yang mengatur kewenangan dari lembaga pemerintahan, baik yang bersifat instrumental aktif maupun yang bersifat instrumental pasif. Kemudian yang ketiga ada fungsi jaminan, yang dimana hukum administrasi negara berusaha menjalankan fungsi untuk menjamin terselenggaranya pemerintah berdasarkan demokrasi. Materi berikutnya yaitu berupa tujuan hukum administrasi negara. Nah, tujuan hukum administrasi negara ada 2. Yang pertama yaitu untuk memberikan sebuah kebebasan dalam menggunakan kewenangan bagi seorang pejabat negara.
Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa mereka dapat menggunakan kewenangan mereka sesuka hati. Ada aturan yang mengatur tentang kewenangan mereka, dan apabila dilanggar, maka pemberian sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang melanggarnya. Kemudian yang kedua ada untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga lembaga negara dari perilaku pejabat negara yang sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Kemudian ada sumber hukum administrasi negara. Ada 5 sumber hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu perundangan tertulis, yang merupakan sumber utama bagi ketentuan dalam hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua ada jurisprudensi, yang pada dasarnya merupakan putusan dari hakim-hakim tata usaha negara yang terdahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian oleh hakim yang lain digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara yang sama. Yang ketiga ada kebiasaan atau konvensi, yang merupakan sumber hukum administrasi negara yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai pemenuhan terhadap pengaturan dalam kehidupan administrasi negara sehari-hari. Kemudian yang keempat ada traktat atau perjanjian, adalah perjanjian antar negara yang telah disahkan dan berlaku serta mengikat negara peserta termasuk warga negaranya. Dan yang terakhir ada doktrin atau pendapat ahli. Kemudian ada contoh hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan dana bagi negara yang diperoleh dari masyarakat. Implementasinya adalah dengan mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2001 yang mengatur pajak penghasilan bagi setiap individu yang menghasilkan penghasilan. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah Indonesia adalah mengatur tata ruang di setiap kota dan daerah di seluruh Indonesia dalam rangka penataan lingkungan hidup. Implementasinya adalah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup selain undang-undang gangguan. Nah, kedua contoh tersebut menunjukkan adanya sekumpulan peraturan yang berdiri di atas surat keputusan administrasi negara maupun peraturan perundangan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Desti atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Kepada rekan saya Suci, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam HAM. Next. Nah, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara itu mempunyai cara dan mekanisme tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut. Konsep perlindungan hukum di sini ada 4. Yang pertama adalah mempertahankan diri atau self-defense. Tindakan mempertahankan diri ini terjadi dalam situasi di mana pemerintah tidak mampu untuk memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran. Maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Yang kedua, perlindungan hukum privat atau civil protection. Di sini perlindungan berdasarkan hukum privat berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Yang ketiga, perlindungan hukum pidana atau criminal protection. Nah, individu di sini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum pidana. Dan yang terakhir adalah pencegahan kerugian atau prevention of injury. Di sini pencegahan kerugian ini dilakukan melalui 2 sarana tindakan pencegahan, yaitu proses yang mensyaratkan jaminan keamanan dan kewenangan pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan. Next. Tujuan perlindungan hukum. Nah, hukum sendiri memiliki tujuan. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Yang kedua, mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara. Ketiga, menyediakan akses untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya. Dan yang terakhir, menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan. Next. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Di sini terdapat konsep permasalahan penggugat negara di muka hakim. Ada
Ada yang pertama adalah konsep negara sebagai lembaga kekuasaan. Yang kedua, konsep negara membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Yang ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak. Yang keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Yang kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum. Yang keenam, konsep yang memisahkan fungsi dan pelaksanaan fungsi. Dan yang terakhir, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak tanduknya. Next. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah, di mana pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik. Di sini berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, disebutkan bahwa hakim perdata berwenang untuk menghukum pemerintah untuk membayar ganti rugi. Nah, hal ini nih disebutkan dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum atau equality before the law. Pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Next. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik ini mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik, di mana tindakan hukum pemerintah ini adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Nah, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Di sini ada perlindungan hukum preventif, di mana perlindungan hukum preventif ini memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Di sini perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Alasan pemberian perlindungan hukum. Yang pertama, dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi yang sejajar. Yang ketiga, perselisihan warga negara dengan pemerintah berkaitan dengan keputusan. Next. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat 3 pasal yang menyebutkan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah pasal 5 ayat 2 Tab MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kedua, pasal 26 UU nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah menjadi UU nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa Hakim Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji serta secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini perlindungan hukum itu ditempuh melalui Mahkamah Agung dengan cara A. Uji material. Next. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan. Di sini terdapat 2 cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah peradilan administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui PT UN terdapat dalam pasal 53 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan atas keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitas. Sedangkan dengan upaya administrasi ini dapat ditempuh melalui 2 cara. Yang pertama adalah banding administrasi dan prosedur keberatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Suci atas pemaparannya yang luar biasa tadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara akan dijelaskan oleh rekan saya Mita. Kepada rekan saya Mita, dipersilakan. Baik,
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam HAN. Next slide. Nah, di sini penegakan hukum administrasi negara itu suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Nah, dalam penegakan HAN ini ada faktor yang mempengaruhi terjadinya penegakan hukum, seperti instansi aparatur negara yang berperan sebagai sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaan. Next slide. Lalu adapun konsep dari penegakan HAN ini yang diambil dalam Keputusan Hukum Administrasi Negara, yang artinya itu merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata. Nah, di sini ada penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan yang berisi bahwa pengawasan organ pemerintahan itu dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Lalu yang kedua ini penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Next. Nah, di sini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama itu faktor hukumnya sendiri, lalu faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan yang terakhir itu ada faktor kebudayaan. Next. Nah, lalu adapun tujuan dan sarana dari penegakan HAN ini, di mana penegakan HAN ini bertujuan untuk terwujudnya tertib hukum atau legal order dalam rangka melindungi kepentingan umum. Sedangkan sarana penegakan HAN ini terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan. Dalam hukum administrasi, pejabat yang melakukan penegakan hukum ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberi izin, contohnya itu seperti gubernur dan bupati. Nah, yang kedua ini sanksi administrasi, didefinisikan sebagai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan hukum. Nah, terdapat 4 jenis sanksi hukum ini, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, serta pencabutan izin. Nah, yang terakhir ini gugatan tata usaha negara yang dilakukan melalui pengadilan secara licitasi. Next slide. Lalu ini merupakan penjabaran lebih rinci dari sanksi administrasi HAN. Nah, sanksi administrasi ini adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi itu sendiri. Nah, ditinjau dari segi sasarannya ini dikenal 3 jenis sanksi, yaitu yang pertama itu sanksi reparatoir yang diartikan sebagai sanksi atau pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Nah, yang kedua ini sanksi punitif, yang dimana sanksi ini yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, dan yang terakhir itu sanksi regresif, abilidad sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Next slide. Nah, adapun jenis-jenis sanksi HAN, ini yang pertama itu paksaan pemerintah. Ini itu sama seperti sanksi reparatoir tadi, di mana sanksi ini itu berusaha untuk memperbaiki keadaan semula yang bertentangan. Lalu yang kedua ini penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Ini itu dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya itu menarik kembali atau tidak berlaku ketetapan terdahulu. Nah, yang ketiga ini denda administrasi, yang dimana denda ini itu berbentuk denda, dan yang terakhir itu uang paksa. Nah, uang paksa ini itu berbeda dengan biaya ganti rugi, karena uang paksa ini tuh lebih seperti denda atau hukuman yang harus dibayar jika kita melanggar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mita atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh rekan saya Handra. Kepada rekan saya Handra, dipersilakan. Terima kasih untuk Anggun. Saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Oke, menurut
Kamus Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban itu berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, jadi sedangkan menurut Kamus Hukum itu ada dua istilah yang menunjukkan pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Nah, maksudnya itu untuk liability itu bersifat komprehensif yang mencakup kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial, terus kondisi bertanggung jawab terhadap hal yang aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban. Untuk responsibility itu sendiri mencakup hal-hal sebagai berikut, yakni hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Terus kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan serta memperbaiki dan memberi ganti rugi atas kerusakan atau apapun yang telah diakibatkan atau ditimbulkan. Nah, dalam pembentukan lembaga negara ada yang didasarkan secara langsung menurut undang-undang, tetapi ada juga yang berdasarkan Kepres. Kepres itu keputusan presiden. Nah, jadi dengan demikian, sistem pertanggungjawaban lembaga negara yang terbentuk sesuai dengan dasar hukum pembentukannya. Bila dibentuk berdasarkan undang-undang, maka pertanggungjawabnya ditujukan kepada DPR. Akan tetapi bila berdasarkan keputusan presiden, maka pertanggungjawabannya ditujukan kepada presiden. Oke, next slide. Nah, kemudian bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban itu ada dua, yaitu yuridis dan politik. Untuk yuridis itu sendiri memiliki pendekatan. Yang pertama itu pendekatan kedaulatan hukum, yakni negara atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki kedudukan istimewa dibandingkan subjek hukum lainnya. Yang kedua itu pendekatan pemisahan kekuasaan. Ini artinya pendekatan ini menghendaki agar masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang telah ditentukan konstitusi. Yang ketiga itu pendekatan hukum tertulis dan tidak tertulis. Ini maksudnya itu untuk menjaga kewibawaan negara dan pemerintah yang mengemban fungsi hukum publik, maka hukum tertulislah yang memiliki dasar yang kuat dalam pertanggungjawaban lembaga negara. Yang terakhir itu ada pendekatan negara kesejahteraan. Nah, jadi dalam negara kesejahteraan, lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum. Untuk itulah maka pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa dibanding rakyat. Nah, setelah itu sehingga pertanggungjawaban inilah ya tidak sama dengan pertanggungjawaban perorangan. Next slide. Oke. Yang kedua itu pertanggungjawaban politik. Nah, pertanggungjawaban politik itu dalam administrasi negara bahwa responsibility itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari politik itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Darwin itu yang dikutip dari Muhammad Mahfuz bahwa responsibility itu adalah salah satu tipe pertanggungjawaban publik di samping akuntabilitas dan responsivitas. Nah, untuk unsur-unsur pertanggungjawaban politik itu sendiri menurut Arifin dan Berch itu ada 7. Yang pertama itu adanya tugas yang dibebankan, yang kedua adanya akibat dari perbuatan, ketiga dilaksanakan dengan kebebasan, keempat dituntut melaksanakan kewajiban secara layak, yang kelima adanya organ-organ pemerintah, yang keenam lembaga negara menjalankan fungsinya, dan terakhir itu ketujuh adanya keterlibatan lembaga perwakilan. Slide selanjutnya. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Handra atas pemaparannya yang luar biasa tadi, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya kelompok 6 yang sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, tiba kita di ujung presentasi pada pagi hari ini mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam HAM, maka didapatkan kesimpulan bahwasanya hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu macam-macam hukum positif yang dapat membentuk sebuah negara yang lebih baik dan lebih bersih yang sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.
rakyat dan negara pun mendapatkan jaminan perlindungan yang baik. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kami, kelompok 6. Apabila selama pemaparan tadi terdapat kesalahan, baik dari saya ataupun rekan-rekan saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.